Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu di tim praktikum fitokimia ya dalam mata praktikum fitokimia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ekstraksi secara infundasi ya, atau hasilnya yang sering kita sebut dengan infusa ya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah isolasi glikosida flavonoid dari daun ketela pohon atau Manihot utilissima ya. Nah, nanti tujuan praktikum infundasi ini adalah kalian dapat memahami dan dapat melakukan isolasi flavonoid dari daun ketela pohon ya. Berikut nanti dianalisis dengan KLT atau kromatografi lapis tipis hasil dari infundasi tersebut ya. Kali ini kita bahas dulu untuk cara infundasinya atau cara ekstraksi dengan cara infundasi. Nah, infundasi itu apa? Infundasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut air. Jadi, dalam infundasi ini pelarutnya selalu air ya. Pada temperatur penangas air yaitu bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih dengan temperatur terukur yaitu 90 derajat Celcius ya. Nanti bentuknya alat ekstraksinya seperti apa nanti akan dibahas setelah ini ya. Waktunya adalah 15 menit. Nah, kalau waktunya itu 30 menit, nanti masuknya adalah ke dekokta. Jadi infusa dan dekokta itu hanya berbeda di waktunya. Kalau infusa 15 menit, kalau dekokta adalah 30 menit. Nah, infundasi itu untuk menyaring zat yang larut dalam air. Ya, karena penyaringnya adalah selalu air. Ya, karena dia dipanasi secara langsung dengan api. Dan ini untuk senyawa yang tahan terhadap pemanasan. Karena ini termasuk ekstraksi panas. Nah, sediaannya nanti adalah berupa sediaan cair, bisa dipekatkan atau bisa dikentalkan, tapi mungkin waktunya cukup lama karena penyaringnya berupa air ya. Nah, ini tadi ya penyaringnya air dan suhu yang digunakan adalah 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kelemahan dari infundasi, dia tidak stabil dan mudah tercemar kuman dan kapang. Kenapa mudah tercemar kuman dan kapang? Karena sediaannya tadi berupa sediaan cair dan penyaringnya berupa air. Jadi mudah tercemar kuman dan kapang. Makanya karena dia tidak stabil, infusa tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Kecuali kalau nanti dipekatkan atau dikentalkan, itu baru boleh disimpan dalam jangka waktu yang lama. Artinya kandungan airnya sudah tidak ada ya, atau sudah sangat minimal. Ya, kalau masih ada itu nanti mudah tercemar kuman dan kapang ya. Nah, hasil infundasinya inilah nanti yang dinamakan infusa. Nah, ini adalah gambar panci infusa. Panci infusa ini terdiri dari seperti panci bertingkat seperti ini. Jadi dia seperti panci tim. Ini panci bawah, panci atas, ini tutupnya. Ya, ini adalah dua bentuk, ini dan ini ya. Kalau misalnya ada bentuk yang lain, ada yang pakai gagang pegangan itu juga boleh. Yang penting prinsipnya seperti ini. Jadi ada panci A yang di atas dan panci B ini yang di bawah. Nah, panci A ini nanti menyentuh air yang ada di panci B. Jadi caranya panci B ini dimasuki dulu dengan air hingga menyentuh dasar dari panci A. Nah, panci A ini nanti diisi dengan bahan dan aquades. Bahannya berupa simplicia, serbuk, dan aquades. Ya, aquadesnya sebanyak apa? Silahkan nanti dibaca di buku petunjuk praktikumnya. Ya, berapa kali dari bobot bahan. Jadi bahannya pun berupa bahan serbuk.
jika tidak dikatakan lain dalam monografi, infusa itu bahannya adalah Simplicia serbuk ya. Jadi bukan Simplicia kering ya, tapi Simplicia serbuk. Nah, kemudian dipanaskan. Nah, dipanaskan, maka panci B akan mendidih. Lama-lama panci B akan mendidih. Nah, kalau kita tidak mempunyai termometer, jika panci B itu 100 derajat Celcius, maka diperkirakan panci A ini adalah sekitar 90 sampai 98 derajat Celcius. Kalau kita nggak punya termometer ya. Nah, sejak panci B ini mendidih, nah maka dihitung mulai menit ke-0 atau detik ke-0 untuk 15 menit kemudian. Nah, jadi 15 menit itu dihitung sejak panci A 90 derajat Celcius. Itu kalau kita tidak mempunyai termometer. Tapi kalau kita punya termometer, boleh nanti termometernya dicelupkan di sini. Kemudian untuk mengukur ketika di panci A itu sudah 90 derajat, maka kita hitung mulai detik ke-0 dan 15 menit ke selanjutnya. Setelah 15 menit kita matikan kompor, kemudian kita angkat. Nah, panci A ini kita saring. Nah, nanti filtratnya atau cairannya itulah nanti yang kita sebut sebagai infusa. Nah, jadi dengan kedudukan seperti ini, nanti panci yang berisi bahan ini tidak berhubungan langsung dengan api, tapi dia berhubungan atau tercelup dengan air yang ada di panci B. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan kalau di lab nanti air suling. Kalau yang bawahnya ini adalah nanti untuk persiapan pemisahan dan kromatografi ya. Kemudian bahannya adalah serbuk daun manihot utilissima. Nah, alatnya panci infus, corong besar, Erlenmeyer, tabung reaksi, corong pisah, cawan perselin, dan flakon. Nah, ini flakon untuk pemisahannya. Nah, kita bahas untuk yang ekstraksinya dulu saja ya. Nah, ini adalah video yang saya ambil ya dari YouTube. Jadi bukan dari kegiatan kakak angkatan kalian, tapi ini saya ambil dari sumber ya. Nah, nanti silahkan dipelajari. Ini sumbernya sudah saya cantumkan di sini ya. Kita lihat dulu videonya seperti apa ya. Kalau ini yang dia ekstraksi adalah daun teh ya. Halo, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan ekstraksi. Kalau Simplicia yang kita gunakan di lab itu kita pakai serbuk daun ketela pohon ya Simplicianya. Kalau dalam contoh ini daun teh, tapi yang kita gunakan nanti untuk mengambil flavonoid dari daun ketela pohon atau manihot utilissima ya.
Nah, dalam penyaringan ini, kalau di lab kita kadang menggunakan kain saring ya. Soalnya kalau dengan kertas saring, kadang dia suka mampat ya. Suka mampat karena serbuknya itu terkadang dia terikut gitu ya. Jadi boleh pakai kertas saring, boleh pakai kain saring ya. Kalau porinya itu lebih besar kain saring. Ya, coba nanti kalau pakai kain saring, kalau ada serbuk yang masih terikut, nah nanti bisa dienapkan kemudian pelan-pelan dituang lagi, itu bisa ya. Tapi kalau pakai kertas saring seperti ini, kadang kelemahannya dia lama karena nanti akan termampatkan dengan serbuk yang ikut ya. Jadi dia serbuknya itu akan memampatkan di atas kertas saringnya itu ya. Silahkan saja bisa pakai kertas saring, bisa pakai kain saring ya, asal bersih ya. Ya, itu ya cara pembuatan ekstrak ya atau penyarian dengan menggunakan teknik infundasi ya. Jadi nanti kalau sudah menjadi ekstrak cair, silahkan dibaca lagi di buku petunjuk praktikum kita ya apa yang akan kita lakukan ya. Jadi di situ ada beberapa pemisahan cair-cair ya, kemudian dilanjutkan dengan KLT ya. Atau kalau tidak, itu juga bisa langsung dikentalkan. Langsung dikentalkan, nanti bisa lebih lama dalam penyimpanannya, asal sudah hilang pelarut airnya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang bisa kami jelaskan dari tim fitokimia ya untuk melengkapi perkuliahan atau praktikum daring ya. Semoga bisa dibayangkan dan bisa dipahami ya. Silakan disimak dan dipahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.